Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Tani Desa Bendosari mulanya adalah di Bendosari terkenal Kampung Jamur. Jadi pertama kelompok Tani Bendosari itu Kampung Jamur. Sesudah itu saya sendiri sudah menanam sekitar 3.000 tapi gagal, saya rugi 4 juta. Terus teman-teman semua itu menanam juga tapi gagal karena cuaca. Karena yang namanya jamur itu sulit. Setelah itu saya satu kelompok orang 21 itu. Terus sekarang kita membuat sup. Supnya itu sup dari Kampung Jamur, yaitu kebun. Saya berpikir dengan Pak Dukuh, mari kita minta tanah lahan kebun ini dari Melon, kita minta untuk disewa kelompok tani Kampung Jamur, itu istilahnya. Nah, sesudah itu Kampung Jamur gagal. Nah, saya membuat sup dari rohnya itu kebun ini Kampung Jamur, tapi ngesup untuk kebun buah. Nah, setelah itu saya punya pendapat, lalu saya mengumpulkan seperti Pak Jayim, seperti Pak NCP, saya konsultasi kepada PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Itu dia menyarankan, sudah saya punya kenalan, kalau mau bikin kebun buah, saya punya kenalan Pak Profesor Suhari dari Klaten, dari Tanjung. Itu sana banyak sekali tanaman apokat. Nah, terus didatangkan semua kelompok rembuk-rembuk punya rembuk. Akhirnya kebun ini sudah kita minta lewat balai desa, Pak, pokoknya mau saya sewa kelompok. Akhirnya jadi sudah disewa kelompok. Terus Pak Profesor Hari datang untuk memberi tanaman ini, apokat sama jambu pertama kali. Nah, apokatnya itu sekitar 750 tumbuhan itu, lalu jambunya 1000 batang. Itu cangkokan semua. Nah, sesudah itu bagaimana dengan balai desa? Kita rembukan sama balai desa, sama Pak Profesor Hari, sama kelompok, sama Pak NCP, yaitu Ketua PDM. Nah, sesudah itu rembukan jadi, disewa 45 juta per tahun, terus oleh Pak Hari dikirim jambu. Tanggal 17 November 2017 penanaman perdana yang menanam Pak Bupati sama staf-stafnya, ada dari Koramil, ada dari DPR, ada dari DPR provinsi, itu dia menanam. Jadi yang di sana itu yang menanam Pak Bupati sama staf-stafnya, itu yang di sebelah barat PAUD itu. Nah, sesudah dibuka perdana, terus ditanam dalam 1 minggu, semua sudah tertanam. Masalah kontraknya ini saya minta untuk dikontrak 20 tahun. Sekarang sudah mulai tahun keempat. Sekarang sudah tahun keempat. Akhirnya ya seperti ini. Dalam perjalanan, dalam kepengurusan selama 2 tahun di kebun ini sangat dilema, Mas. Jadi hidup segan, mati tak mau. Saya sebagai ketua kelompok dari awal, saya yang minta dari Melon ke kelompok itu saya. Jadi saya juga tanggung jawab, tapi berpikirnya sangat berat. Karena apa? Setiap hari Minggu kita kerja bakti, dari anggota 20 itu
giliran Mas, minggu ini kamu yang membeli wedang dan snack. Nah, itu giliran. Akhirnya setelah 2 tahun berjalan, banyak yang mengundurkan diri, keluar dari kelompok, tinggal 11 orang. Soalnya diperhitungkan, aku jadi anggota kelompok ora itu apa-apa mah bendino kerja bakti tiap minggu bendino kelangan wedang. Nah, setelah itu saya dengan Pak Jayim punya tekad, mari kita pertahankan. Ini tinggal menunggu saja kok tidak mau. Terus akhirnya saya cari utangan modal. Pertama utang ke pemerintah mendapat 45 juta. Nah, akhirnya mendapat 45 juta. Terus di tiap itu Maret itu harus nyicil yang 15 juta, yang 30 juta. Nanti kalau sudah November. Tiap tahun mundak 5 juta, 5 juta. Mendapat 50 juta. Nah, itu tahun kedua. Tahun ketiga mendapat 55. Tahun keempat ini mendapat 60. Besok entah mendapat 70 atau berapa saya belum tahu. Tapi penguatan modal itu asal mengangsurnya itu lancar, tetap tiap tahun mundak 5 juta. Itu dari pemerintah. Nah, saya disupport tahun ketiga itu menanam brambang, mendapat bantuan itu 2000 meter. Saya tebaske brambang itu laku 23 juta. Nah, itu bisa untuk ngangsur, jadi agak ringan. Nah, sudah itu sekarang saya bagi, Pak Jayim, kamu urusan eksternal, saya yang internal. Saya ngurusi ke dalam, jenengan ngurusi hubungan lain. Nah, jadi sudah sekarang itu tahun keempat, sudah banyak masukan-masukan. Masukannya apa? Dari Suket Odot setiap bulan sudah ada masukan 4 juta. Itu tiap bulan, itu dari Gembira Luko. Tapi itu pengurus belum ada yang menikmati. Nah, jadi tetap saya berjuang untuk ninggal sejarah, nanti anak cucu saya biar yang menikmati semboyan saya. Nah, jadi prinsipnya saya niatnya ibadah, berjuang. Insya Allah Tuhan mengabulkan nanti. Latar belakang saya merintis kebun buah, pertama untuk kesejahteraan anggota kelompok. Yang kedua untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga untuk menjunjung mengajukan nama baik desa dan kelurahan Sumbersari. Itu latar belakangnya saya membuat kebun buah. Dah, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam bertani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampaikan sedikit tentang kegiatan di kebun Eduwisata Bendosari. Kebun kita ini kurang lebih 3 hektar dengan populasi tanaman alpukat, tanaman jambu, sama beberapa tanaman jeruk. Di kebun ini ditanam sekitar 1000 tanaman alpukat dengan jambu kristal dan tanaman jeruk. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan kelompok diantaranya pertama adalah tentang budidaya tanaman buah. Kondisi dari tanaman kita saat ini mempunyai 2 kegiatan pokok dari kebun, yaitu yang pertama kegiatan
bertani, yang kedua adalah kegiatan tentang edukasi. Yang pertama, kegiatan kebun bertani adalah pengelolaan kebun secara menyeluruh, mulai dari persiapan lahan, pembuatan pupuk, pengaplikasian sama perawatan tanaman. Baik dalam hal ini tanaman-tanaman dengan pola organik maupun pola semi organik. Adapun kegiatan-kegiatan di kebun diantaranya adalah mulai dari budidaya, lalu pemasaran, dan juga pasca panen. Budidaya kita lakukan dari pola organik, pola semi organik, dengan pemasukan pupuk-pupuk organik dari pupuk kambing, pupuk domba, pupuk ayam dan sebagainya, ditambah juga dengan beberapa kebutuhan pupuk hara makro lainnya, yaitu kebutuhan pupuk NPK. Di antaranya kegiatan tersebut dilakukan setiap hari, mulai dari perawatan rutin, dan ditambah juga ada pemasukan dari sisi penanaman tanaman sela, yaitu tanaman odot untuk suplai salah satu tempat di Yogyakarta. Adapun di antaranya kami suplai tersebut dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dari sisi sebelum tanaman buah itu mulai berkembang dengan baik. Adapun tanaman-tanaman yang kita harapkan bisa berkembang adalah tanaman alpukat sebagai tanaman utama, tapi dalam hal ini masih dalam proses perbaikan tanaman dan juga dalam proses perbaikan struktur pertumbuhannya, dan diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa menghasilkan buah yang optimal. Adapun yang kedua, proses budidaya yang kedua adalah dari proses pemanenan. Jadi yang sudah panen hari ini adalah jambu kristal dengan pola dijual secara direct langsung maupun diolah. Adapun ketiga yaitu pengolahan, kita lakukan pengolahan mulai dari pembuatan ikhtiar kita untuk sarana pembuatan keripik maupun kita jual dari sisi olahan yang lainnya. Adapun yang kedua, kegiatan di kebun adalah kegiatan terkait dengan eduwisata. Pola rintisan eduwisata ini pola yang disampaikan dari sisi kami selaku kebun, kaitannya terhadap bagaimana pola kebun ke depan, kaitannya terhadap edukasi dari sisi pembelajaran masyarakat, biar kita punya moto yaitu bisa ditiru, bisa dimodifikasi, dan bisa diaplikasi oleh sebagian masyarakat dan petani khususnya. Untuk itu kita memang terbuka dari sisi edukasi, dan sasaran utama kita yaitu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini anak-anak, remaja maupun pemerhati pertanian, terkait juga dengan tanaman, khususnya adalah tanaman buah. Kebun wisata Bendosari juga menyediakan beberapa fasilitas yang ada adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk kegiatan kebun, adalah pertemuan, adalah kegiatan untuk bagaimana ke depan ada outbound, sama ada jogging track, ada camping di perkebunan kita. Otomatis nanti ke depan harapannya kebun buah ini bisa menjadi sarana yang edukasi yang tepat, dan yang ke depan sarana-sarana harapan kami adalah kebun Bendosari ini adalah sebagai kebun yang pembelajaran secara digital maupun pembelajaran secara kekinian, biar supaya orang belajar bertani itu mudah, bertani itu menyenangkan, dan bisa berbahagia dengan pertanian. Dan walhasil tujuan kita adalah sejahtera dari pertanian. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Adapun moto kita bagaimana supaya kebun buah Bendosari ini bisa ditiru, bisa dilakukan, dan bisa diduplikasi di tempat yang lain, untuk bagaimana kita selaku pemberdaya dan bertani memajukan konsep pertanian ini untuk memajukan kesejahteraan kita. Terima kasih, salam bertani dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.